Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajar. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pertanyaan dari kalian. Ini masih tentang integral. Sekarang integralnya divariasikan dengan katanya di sini barisan geometri. Oke, misalkan fx sama dengan 3x plus b jika integral dari min 1 sampai 1 fx dx terus ini dan seterusnya membentuk suatu barisan geometri, berarti antara satu suku ke suku yang lainnya dia akan memiliki rasio ya. Nah, yang akan ditentukan adalah berapa sih nilai dari b kuadrat. Oke, yang pertama mungkin aku bakal ngebahas tentang barisan geometri ya. Kalau barisan geometri tadi ya seperti yang aku bilang, dia pasti akan memiliki rasio yang sama. Misalkan 1, 2, 4, 8. Ini kan rasionya adalah suku, misalkan yang ini ya. Nah, misalkan 2. 2 ini kita bandingkan atau bagikan dengan 1. Ya. 2/1. Dapatlah nanti rasionya 2. Begitupun kalau misalkan teman-teman ambil 8 dibagikan dengan yang 4, nanti juga bakal dapat 2 ya. 8 bagi 4, 2. Dapatlah rasionya kayak gitu. Nah, itu rasionya ya seperti itu teman-teman ya rasionya. Nah, sekarang yang perlu teman-teman tahu, di sini juga aku mengasumsikan teman-teman sudah mengetahui tentang integral ya. Dan mungkin di sini aku bakal ngebahas cara spesialnya, terutama untuk fungsi ganjil dan fungsi genap. Jadi fungsi ganjil ya, fungsi ganjil ini yang spesial tuh sebenarnya fungsi ganjil ya, karena kita tanpa menghitung integral pun bisa tahu berapa sih nilainya. Jadi fungsi ganjil itu syarat fungsi ganjil adalah f min x harus sama dengan negatif fx. Oke, ini syaratnya. Kalau ini terpenuhi, maka integral dari a sampai min a itu akan sama dengan 0, teman-teman ya. Akan sama dengan 0. Nah, kalau fungsi genap itu mungkin memudahkan, cuman tetap harus ada perhitungan ya. Kalau fungsi genap syaratnya adalah f min x harus sama dengan fx ya. Jadi nanti untuk hasil dari pengintegralannya hasil integralnya adalah integral dari min a sampai a fx dx itu akan sama dengan integral dari 0 sampai a ya. 0 sampai a, tapi nanti ini dikali 2 nih. Ya, 2 dikali integral 0 sampai a fx dx. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita akan menggunakan yang gitu ya. Oke, misalkan fx. Nah, ini integral pertama kita punya ini. Integral yang pertama kita punya itu, ini suku pertama ya. Suku ke-1 di barisan geometri. Min 1 sampai 1 fx dx. Aku asumsiin teman-teman udah mengetahui tentang menggunakan integral. Terus kita ubah fx-nya menjadi ini ya, yang diketahui 3x plus b. B-nya kita belum tahu. 3x plus b. Fx-nya ya. 3x plus b. Nah, ini langsung aja teman-teman ya. Atau mungkin kita pakai cara yang tadi ya. Kita ubah dulu nih. Bentar. Ini kan sebenarnya tidak termasuk ganjil maupun genap. Tapi kalau teman-teman pisah, ini akan termasuk bilangan genap dan ganjil. Oke, aku nanti kasih tahu alasannya ya. Nah, ini ya. Aku pisah menjadi 2 bagian. 3x
ya, nanti ditambah dengan B-nya gitu ya. Tapi integralnya tetap sama ya. Batas-batasnya, sorry. Nah, ini tetap sama. Ini kan kalau dijumlahin kan dia akan menghasilkan yang sama ini ya. Ada dua integral sekarang, 3x dan B integrannya ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan ya? Kita menggunakan yang ini, fungsi ganjil dan fungsi genap. Coba ya, teman-teman lihat fungsi yang satu ini, 3x, fx itu sama dengan 3x. Ya, fx itu sama dengan 3x. Kalau x-nya kita ubah menjadi negatif x, f negatif x berarti otomatis yang 3x juga berubah dong. Berarti 3 dikali negatif x. Kalau negatifnya kita keluarin kan jadinya negatif 3 dikali x. Sorry, negatif 3 dikali x. Nah, ingat 3x yang di sini adalah fx yang di sini. Sehingga hasilnya adalah negatif dari fx. Gitu. Dapatlah negatif dari fx itu ternyata sama dengan fx. Tapi ingat batasnya harus negatif a sampai a. Jadi angkanya sama tapi berbeda tanda gitu ya. Jadi ini terpenuhi nih yang pertama. Maka integral yang pertama ini adalah integral yang pertama ini 0. Itu ya, lebih mudah teman-teman ya. Jadi kita bisa menentukan integral dari sini tanpa melakukan pengintegralan. Ini hasilnya akan sama dengan 0 ditambah integral yang ini. Gitu ya. Nah, berapa sih integral dari itu? Ini tinggal gampang aja, gak usah pakai fungsi genap ya. Langsung aja bx ya, ini bx. Berarti ini aku asumsinya teman-teman udah mengerti ya tentang integral. Bx dari berapa? Dari negatif 1 sampai 1. Oke. Yang ini sih pasti fungsi genap ya, yang ini. Karena dia fungsi konstan. Nah, berarti x-nya masukin ke sini, jadi b kali 1 ya. Terus dikurangi b ya di sini ya. Dikurangi x-nya masukin ke ini ya, negatif 1-nya masukin ke x. Berarti dikurangi b min x, dikurangi b dikali min x, min 1, sorry. Jadi dapat b kali 1 b ditambah 2 ditambah b itu sama dengan 2b. Jadi ternyata suku yang pertama kita dapat nih. Suku yang pertama itu adalah 2b. Oke, ini baru yang suku pertama. Sekarang suku yang kedua. Suku yang kedua itu adalah ini. Nah, oke, kita dapat ini set. Nah, ini suku kedua ya. Bentar. Suku kedua. Digabung suku kedua. Oke. Di sini juga kita bisa menggunakan fungsi genap atau ganjil ya. Oke, fx-nya kan 3x plus b. Berarti nanti kita punya set ini, berarti kita ganti f kuadrat x-nya menjadi 3x plus b pangkat 2. Karena tadi dikuadratin ya. Nah, berarti kita uraikan ya. Kita uraikan berarti berapa tuh? Ini tipsnya ya. Teman-teman kuadratin ini 3x-nya dan b-nya berarti berapa? 3x kuadrat berarti 3x kali 3x berarti 9x kuadrat. Terus ditambah b-nya dikuadratin juga berarti b ditambah b kuadrat ditambah b kuadrat. Setelah itu 2 yang ini kita kalikan dengan 3x, kita kalikan dengan positif b. Berapa tuh? 2 dikali 3x 6x. 6x dikali b positif b ya 6bx gitu ya. Plus 6bx. Nah, di sini ini yang serunya ya. Kita bisa menggunakan fungsi ganjil dan genap ya untuk memudahkan perhitungan tadi. Yaitu kita bisa membuat
banyak integral ya di sini ya. Integral yang pertama 9x. 9x kuadrat ya. Kita pisahkan yang ini dulu ya, 9x kuadrat dulu. 9x kuadrat ditambah integral ya, ditambah integral dari b kuadrat, sekarang jadi b kuadrat. Nah ini b kuadrat ditambah yang terakhir adalah bx. Oke, bx. Ini teman-teman kalau sudah terbiasa kayaknya nanti bakal lebih gampang sih sebenarnya ya. Oke. Mungkin di sini yang dicari yang paling gampang adalah fungsi ganjil ya, karena nanti fungsi ganjil itu dia akan berakibat integral dari negatif a sampai a fx ini akan menghasilkan 0. Kalau fungsi genap ini tetap harus ada pengerjaan integralnya ya. Nanti kalau fungsinya rumit dan bisa pakai fungsi genap ya silakan aja ya, lebih gampang kalau fungsi genap, pakai fungsi genap ya kalau ininya bentuknya sulit. Nah, yang pertama ini ya, ini menurut aku bukan fungsi ganjil. Kenapa? Karena nanti oke ya, kita buktikan satu-satu ya, biar teman-teman gak penasaran. Kan kita tahu ya, fx yang pertama itu sama dengan 9x kuadrat. Berarti kita bisa bentuk f min x-nya ya, f min x. Kalau f min x berarti nanti x yang di sini itu berubah. X yang di sini berubah. Jadi min x 9 dikali min x tapi dikuadratin. Jadinya ya tetap 9x kuadrat ya. Tetap hal yang sama. Ya 9x kuadrat apa? 9x kuadrat adalah fx dong. Nah, karena f negatif x sama dengan fx, maka kita bisa menggunakan fungsi yang genap. Ini f negatif x sama dengan fx, kita bisa merubah bentuk yang ini menjadi 2 dikali. Ini tetap ada perhitungan ya kalau fungsi genap. Nah, makanya yang aku bisa tunjukkan adalah aku rekomendasikan adalah bagian yang fungsi ganjilnya, karena nanti fungsi ganjil itu hasilnya pasti 0 ya. Oke. Nah, di sini aku bisa menebak kalau fungsi ganjilnya itu cuma satu ya, yang ini. Kenapa? Kayak kita ya. Kita lihat. Kan kita tahu fx-nya sama dengan bx nih fungsinya ya. Fungsi bx. Berarti kalau kita ubah x-nya menjadi negatif x, kita akan punya b dikali negatif x. Sehingga kalau negatifnya kita keluarin, dapatlah negatif bx ya, negatif bx. Sedangkan kita tahu bahwa bx itu adalah fx. Maka dari itu, yang ini akan sama dengan negatif dari fx. Nah, karena f negatif x sama dengan negatif fx, maka integral dari itu adalah ini ya, ganjil dan hasilnya adalah 0. Gitu teman-teman ya, gampang. Jadi ini kita bisa coret nih, ini pasti 0. Oke, kita tulis lagi ya. Kita tulis lagi di bawah. Oke. Nah, ini ya. Ini pasti 0 nih yang fungsi ganjil ini. Ini 0. Oke, di sini ya, ini 0 nih. Nah, yang ini adalah fungsi genap. Ini juga fungsi genap. Jadi teman-teman tetap harus mengintegralkan. Kalau mau langsung juga gak apa-apa sih. Jadi ini 0, yang di sini 2. Ya, karena tadi ini adalah fungsi genap. Atau jangan deh, takutnya teman-teman bingung ya. Aku jangan pakai ini deh, jangan pakai fungsi genap. Jadi kita pakai integral biasa aja, ya. Oke. Atau teman-teman silakan menggunakan fungsi genap ya sebagai latihan ya, dan mungkin pengetahuan baru buat teman-teman. Nanti teman-teman dapat kayak gini ya. 2 dikali integral 0 sampai a fx dx. Nah, berarti integral dari 9x kuadrat adalah 9 per ya, pangkatnya ke bawah tapi ditambah 1 ya. Yang pangkatnya bertambah 1. Berarti dari 2 ditambah 1 ya. Batasnya adalah min 1 sampai 1. Batasnya adalah min 1 sampai 1. Min 1 sampai 1.
Yang kedua, ini ditambah B kuadrat X. Berarti tinggal ditambahin X doang. B kuadrat X. Karena kan ini B kuadratnya. Ini kan X-nya nggak ada ya. X pangkat 0. Ya, berarti langsung aja B kuadrat X. Dengan batas sama ya, min 1 sampai 1. Min 1 sampai 1. Dari sini kita bisa lihat bentuknya adalah, ini kan 9 dibagi 3 ya, berarti 3x pangkat 3. Kenapa? Ya ini 2 tambah 1 kan 3 ya. Terus 9 bagi 3 kan jadinya 3. Nah, ini batasnya adalah min 1 sampai 1. Aku tulis ulang lagi ya, biar tidak bingung. Kemana tuh? Aku bawa ya. Nah, ini ya, min 1 sampai 1. Ditambah B kuadrat X. Oke. Ya, ini kita langsung aja ya. B kuadrat X. Dari 1, satunya masukin, berarti nanti dapat B kuadrat dikali 1 dikurangi B kuadrat, masukin X-nya lagi, negatif 1. Itu ya. Set. Nah, ini ya, dapat. Setelah itu kita garis baru. Nah, ini masukin satunya, jadi 1 pangkat 3, tetap 1, berarti 3 kali 1, 3. Terus yang ini, negatif 1, masukin, jadinya negatif 3 ya. Ya, ini kan negatif 1 pangkat 3 kan jadinya negatif 1. Dikali 3, negatif 3. Berarti dikurangi negatif 3. Terus nanti yang ini B kuadrat ditambah dikali 1 kan B kuadrat. Ini negatif-negatif jadi positif. Jadi yang ini adalah 2B kuadrat. 2B kuadrat. Nah, berarti hasilnya akan sama dengan 2B kuadrat. Ininya 3 ditambah 3 ya. Karena negatif ke negatif kan jadinya positif. Berarti ditambah 0. Nah, berarti kita udah tahu nih, barisannya yang pertama itu suku pertamanya adalah ya 2B, suku kesatunya 2B. Sedangkan suku keduanya itu adalah 2B kuadrat plus. Oke. Yang suku pertamanya 2B, yang suku keduanya 2B kuadrat. Oke, jangan dulu ya. Ada satu lagi integralnya, yaitu integral yang terakhir nih. Bentar, bisa gak ya kalau kita ini kan dapat 2B kuadrat ditambah 6, sedangkan ini adalah geometri ya. Geometri itu agak susah sih. Kalau cuman punya 2 suku aja, 2B kuadrat plus 6 dibagi B. Ya, dibagi B kuadrat 2B ya tadi ya. 2B dapat itu. Sebentar. Oke ya, kita butuh satu fakta lagi teman-teman ya, yaitu suku ketiga. Oke, suku ketiganya adalah f pangkat 3x dx. Oke, ini adalah suku ketiga. Nah, kita tulis ulang, tapi nanti fx-nya berubah menjadi pangkat 3-nya ya. 3x plus b, ini dari soalnya ya, pangkat 3. Oke, agak susah sih sebenarnya ya kalau gini ya. Tapi ada cara gampang gak ya? Negatif. Oke ya. Kayaknya tetap harus pakai cara susah teman-teman. Kalaupun pakai fungsi ganjil harus diuraikan dulu. Karena ya harus diuraikan dulu ya. Negatif. Oke. Ini kan berarti sama aja dengan 3x tadi ya, 3x plus b kuadrat dikalikan 3x plus b. Kenapa diginiin? Ya supaya kita bisa mengkalikan satu persatu. Ini kan pangkat 2, ini pangkat 1 kan jadinya 3 ya, tidak merubah. Yang pangkat 2 tadi kita udah punya faktanya ya. Pangkat 2 itu dapatnya mana? Nah, ini ya. Yang pangkat 2 itu dapatnya ini. Tinggal nanti wait a minute. Sebentar. Ini B kuadrat ya.
Oke, kayaknya ada yang salah ngitung ya. Nah, ini ya teman-teman ya, pentingnya untuk hati-hati. Ternyata ini 2 dikali 3x kan 6x plus b jadinya 6bx. Oke. Kayaknya salah ya di sana ya. Tapi untungnya 6bx ini adalah tetap dia adalah bilangan fungsi ganjil. Jadi tetap hasilnya 0. Jadi nggak rugi ya kita salah di sana. Tapi tetap harus diperhatikan juga ya teman-teman. Nah, ini 0. Ya, ini tetap 0. Kenapa? Ya, ini kalau kita ini menjadi 6 ya, ini 6bx. Ini 6bx, terus di sini 6bx juga kan jadinya sama aja sih. Tetap 0 ya ininya. Oke, itu ya yang harus diperhatikan. Sekarang dapat tuh ya yang 3x plus b kuadratnya 9x kuadrat ditambah b kuadrat ditambah 6bx. 6bx nanti dikalikan 3x plus b ya, karena kan pangkat 3 ya tadi. Ini berapa nih? 9 kali 3 itu 27x. Sebenarnya ini bisa pakai Pascal teman-teman ya. Tapi takutnya makin banyak yang aku ekspor, ini makin bingung teman-teman ya. Jadi kita pakai cara yang udah ada aja ya. 27x pangkat 3 nah kayak 27x pangkat 3 terus ditambah 9x kuadrat ditambah 9x kuadrat terus b kuadrat kali 3x berarti plus 3b kuadrat x. Oke. Terus b kuadrat dikali b ya b pangkat 3. 6bx dikali 3x ya 18bx kuadrat. 18bx kuadrat. Satu lagi 3bx dikali b ya 6b kuadrat x. 6b kuadrat x. Oke, kita sederhanain yang sama mana? 27x pangkat 3 gak ada yang sama, kita tulis ulang 27x pangkat 3. Terus 9x kuadrat, oh ini gak ada yang sama ya. B pangkat 3 B, oh ini ada nih 3b kuadrat x dan b kuadrat 6b kuadrat x. Oke, ada yang sama satu ya. Oke, kita tulis ulang. Berarti oke, yang 6b yang b kuadrat x ini kan sama nih. Ini sama ini kan sama. Kita jumlahin. Berarti 3 tambah 6 itu jadinya 9 ya. 9 ini kenapa 39? Ini 9 ya, teman-teman ya. Udah jumlahin tadi. Kenapa gini? Ntar. Kok ada yang kurang ya? Oh, B-nya kehapus. Sorry. Berarti ini adalah 9b kuadrat x. Ininya kita hapus. Ada yang sama lagi gak? Ini x pangkat 3. Gak ada. X pangkat 2 juga gak ada. Ini dia mengandung B. Oh, bentar. Kayaknya ada yang salah nih. 9x kuadrat 9x pangkat 3. Oh, kan ada yang salah ya. Di sini 9x kuadrat dikali B berarti 9x kuadrat B atau 9b x kuadrat. Nah, ini ada yang salah. Harus teliti teman-teman ya. Takutnya jadinya salah jawaban. Nah, berarti ini sama lagi nih 9b x kuadrat ditambah 18b kuadrat. Dapat nanti adalah 9 tambah 8 itu kan 18 kan jadinya 27 ya. Oke, kita ke bawahin. Bentar ya. Nah, ini sama dengan ini. Kita bisa hapus menjadi 27 ya. 27 bx kuadrat. Nah, ini udah gak ada yang sama lagi. Nah, berarti berapa sih integral dari ini, teman-teman ya? Berapa sih integral dari bentuk itu? Kita pakai ini
Nah, tapi dari min 1 sampai 1. Nah, ini kita blok. Nah, ini min 1 sampai 1. Ini tetap dx ya. Oke, selanjutnya adalah dengan menggunakan fungsi genap dan ganjil ya, terutama fungsi ganjil. Nah, intinya kalau fungsi ganjil itu biasanya pangkatnya adalah pangkat ganjil, tapi teman-teman harus tetap menggunakan ini ya, itu tips aja teman-teman ya. Teman-teman tetap harus menggunakan syarat bahwa f negatif x harus sama dengan negatif fx. Teman-teman coba aja. Tapi aku ngasih saran atau ngasih tips, kalau yang pangkatnya ganjil terus dia polinom, itu pasti fungsi ganjil gitu ya. Kayak gini ya, ini fungsi ganjil, ini yang x nya ya, ini juga fungsi ganjil. Kenapa? Karena x nya pangkat 1 ya, berarti sisa ini dan ini gitu. Jadi ini akan sangat-sangat membantu. Jadi nanti teman-teman pisahkan. Bentar ya, aku copy ini. Nah, jadi teman-teman tinggal menyelesaikan sisanya, karena yang 27x pangkat 3 kan ini pasti fungsi ganjil ya. 3 bisa dihapus, terus ini juga bisa dihapus karena dia fungsi ganjil juga. Nah, ini udah sangat gampang teman-teman ya. Nah, sekarang ini tinggal diintegralkan aja. Berapa tuh? Berarti ini 2-nya pindah ke bawah menjadi 2 tambah 1, 3 ya. 27 bagi 3, 9. Ini biar langsung aja ya, nggak nama durasi juga. 9 bx pangkat berapa? Pangkatnya nambah 1 ya, berarti pangkat 3. Ditambah ini nggak ada x nih, berarti nanti kalau diintegralin berarti nambah x ya. Ya pangkat 3 x. Batasnya adalah min 1 sampai 1. Batasnya adalah min 1 sampai 1. Min 1 sampai 1. Kita masukin 1 yang pertama, 1 yang di atas dulu. Berarti 9bx pangkat 3, x-nya ganti dengan 1. Berarti tetap ya 9b, kita kurungin 9b ditambah b pangkat 3x, x-nya kita ganti dengan 1 ya, tetap b pangkat 3. Dikurangi yang bawahnya, kita ganti x-nya menjadi negatif 1. Negatif 1 pangkat 3 tetap negatif 9b ya, negatif 9b. Terus ini x min 1 ya, berarti min b pangkat 3, min b pangkat 3. Min ini kan minus ya. Oh ya benar ya. Nah, sehingga dapat nih. Ini berarti bentuknya akan menjadi 9b plus b pangkat 3. Negatif kali negatif positif, berarti positif 9b. Negatif kali negatif juga positif, berarti positif b pangkat 3. Kalau disederhanain jadinya kita samain yang b pangkat 3-nya menjadi 2b pangkat 3. 2b pangkat 3. Lemot ya. Terus 9b tambah 9b ini sama, dapatlah 18b. Oke, nah gini ya. Jadi suku ketiganya adalah 2b pangkat 3 plus 18b. Jadi suku-sukunya adalah, oke lemot ya. Yang pertama 2b, oke di tengah aja. Berapa aja tadi suku pertama tuh? Suku pertama ini ya, suku pertama 2b ini. Suku kedua berapa? Suku kedua 2b kuadrat plus 6. Yang pertama 2b, yang ketiga ini, yang keempat ini 2b pangkat 3. Oke. Nah, sekarang kita akan menggunakan apa ya? Kita akan menggunakan rasio ya. Nah, rasionya itu berapa? Rasionya adalah R
R sama dengan, misalkan yang ini ya, berarti 2B kuadrat, 2B kuadrat, ini yang 2 dulu ya, ditambah 6, berarti dibagi dengan yang sebelumnya, 2B. Nah, ini bisa disederhanain. Ini 2B kuadrat bagi 2B, dapatlah B. Ditambah 6 dibagi 2B, dapatlah 3 per B. Gitu. Nah, udah kayak gini, teman-teman bisa menebak. Gitu ya. Teman-teman bisa menebak suku selanjutnya dengan menggunakan rasio ini. Ya, dengan menggunakan rumus, teman-teman ya, yang suku itu, yang suku ke N. Sama dengan A dikali rasio pangkat N-1 ya, N-1. Jadi kalau misalkan kita mau mencari suku ketiga berarti nanti kita punya A dikali R pangkat N-nya 3 ya. 3 kurang 1 dapatlah 2. A-nya apa? A-nya adalah suku awal, yaitu 2B ya. Kita ganti jadi 2B. R-nya apa? R-nya adalah rasio yang ini ya, B plus 3 per B pangkat 2. Oke, bentar ya. Nah, ini ya dapatnya. Jadi 2B kita uraikan yang pangkat 2-nya itu sama dengan ini B kuadrat tentunya. B kuadrat kita kuadratin keduanya plus 9 per B kuadrat. Ini teman-teman bisa pelajari ya di sebelumnya. Terus dikali 3 dikali B dikali 3 per B, dapatlah B-nya hilang, dapatlah 6 ya. 6, kenapa 7? 6. Nah, jadi kalau kita kalikan dengan 2B yang di sini ya. Yang di sini, dapatlah 2B kali B kuadrat, dapatlah 2B pangkat 3. Terus yang 2B dikali 9 per B kuadrat, dapatlah 18 per B. Ya, 18 per B. Terus 2B dikali 6 dapatlah 12B. Gitu. Nah, suku ketiga dari suku yang ini berapa? Ini kan? Ini suku ketiganya. Berarti bentuk yang ini itu akan sama dengan yang ini. Gitu teman-teman ya. Caranya. Oke. Kita copy. Ini suku ketiga dari yang dibentuk dari integral. Ini suku ketiga dari yang dibentuk dari sukunya, suku barisannya. Jadi, kalau mau benar, berarti ini harus sama. Gitu. Oke. Ya, ini ya. Ini bisa coret. 2B kuadrat kita coret dengan yang di kiri. Karena sama. Terus, apalagi? Ini, 18B-nya kita bisa 12B-nya kita bisa pindah ke kanan. Ya, bisa pindah ke kanan. Berarti ini jadinya negatif ya, negatif 12B. Dapatlah berapa tuh? 18 dikurang 12, dapatlah 6B. Setelah itu, kita punya fakta yang kirinya adalah 18 per B, yang kanannya adalah 6 per B, 6B. Ya, 6B. Kalau B-nya tidak 0, ya mau gak mau B-nya harus tidak 0 ya. Kayaknya. Mau gak mau B-nya harus tidak 0. Karena kalau misalkan 0, tidak terdefinisi nanti rasionya. Berarti kita bisa kali silang. Ya. Bentar. B yang ini kita pindahin ke sini ke kanan. Berarti dapatlah 18 sama dengan 6B kali B. Berarti 6B kuadrat. Jadi 6-nya pindah ke kiri. Ya, 6-nya pindah ke kiri. 18 bagi 6 itu 3 ya. Jadi jawabannya adalah 3. Gitu teman-teman ya. Jadi jawaban untuk berapa sih nilai dari B kuadrat? Ya 3 gitu ya. Oke. Itulah jawabannya. Jawabannya adalah 3. Kalau di sini ada ya, jawabannya adalah B. Oke, mungkin teman-teman untuk video kali ini, apabila ada pertanyaan, komentar dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Kalau misalkan ada pertanyaan mengenai tugas, PR, ataupun apapun tentang matematika dan fisika,
silakan kalian DM di Instagram aku yang akan aku cantumkan di kolom komentar ataupun di layar ini ataupun di deskripsi. Oke. Mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.